Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak, Alhamdulillah sehat? sehat. Ibu gimana sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Saya mau wawancara nih Pak. Boleh. Maaf ganggu. Tentang apa nih wawancaranya? Waktu istirahatnya ya Pak ya. Jadi Ya. tujuan saya datang ke sini Pak, pada saya ini CGP angkatan 10 Pak. Kebetulan pada modul 3.1 itu ada tugas wawancara berkaitan tentang pengambilan keputusan Bapak. Sebelumnya ketika Bapak menjadi guru atau sekarang menjadi kepala sekolah, ya Pak ya, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang kasus yang pernah Bapak alami sebelum akhir-akhir ini Pak? Baik Ibu, memang akhir-akhir ini ada satu kasus yang kita alami, yaitu kasus dengan dengan tetangga sekolah, dengan lingkungan. Kasusnya, boleh saya ceritakan kasusnya? Boleh. Jadi di sekolah itu ada beberapa eskul Ibu, ada posida, ada hadroh, ada drum-band. Ketika anak-anak kita serta didik kita melaksanakan eskul, itu tetangga sekolah merasa terganggu dengan suara-suara drum band atau marawis atau qasidah. Mereka sempat mengeluarkan suara yang keras dari luar. Itu kasus yang saya alami, yang kami alami. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menyikapi, mengidentifikasi kasus-kasus permasalahan yang terjadi seperti itu? Itu kan masuk ke dalam dilema etika ya Pak ya? Betul. Dimana kita tetap harus mensyiarkan eskul tersebut di sekolah, tapi ternyata warga sekolahnya itu tidak mendukung, seperti itu ya Pak ya? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Cara kita untuk menyelesaikan ini, mengidentifikasi masalah ini, pertama kita tentu kita menyikapi masalah ini dengan kepala dingin. Kita memang harus melaksanakan eskul kepada peserta didik kita. Di samping itu juga kita harus juga menghargai tetangga lingkungan sekolah, biar mereka pun merasa tidak terganggu dengan keberadaan eskul yang kita laksanakan di sekolah. Pertama ya kita cari informasi kenapa tetangga tersebut, sebetulnya nggak semua tetangga merasa terganggu. Ibunya ada beberapa orang, katakan 1 atau 2 orang saja. Banyak provokator. Betul Ibu. Ini kita cari informasi. Setelah itu kita setelah mendapatkan informasi, kita lakukan koordinasi. Kita ajak ngobrol atau kita bertemu langsung dengan pihak yang terkait. Setelah itu baru kita kita ajak diskusi atau dengan yang terkait. Luar biasa Bapak ya, berarti kita sikapi dengan tenang, dengan kepala tenang ya Pak ya. Mencari informasi, kemudian kita ajak diskusi ya Pak ya. Oke, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama pada kasus yang tadi Bapak ceritakan? Kan itu memang kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya. Betul Ibu. Intinya tetap kita kegiatan sekolah atau yang sudah menjadi program kita kayak eskul yang tadi saya ceritakan, tetap itu kita laksanakan, tetap kita lakukan, dan juga keinginan orang tersebut yang tadi merasa terganggu pun harus kita kita ajak diskusi, mereka maunya apa gitu, kalau memang kalau untuk menghilangkan eskul ini kayaknya nggak mungkin, tapi kita carikan solusi yang terbaik. Ada bahasa win-win solution, Win-win solution. Kita cari jalan tengahnya. Kalau tadi Bapak bilang cari jalan tengahnya, langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan
Adapun apa yang saya lakukan tadi itu kita cari informasi, kita ajak diskusi. Setelah itu baru kita putuskan solusinya seperti apa. Langkahnya kita ajak musyawarah, kita ajak diskusi agar orang yang tadi bisa memahami kita pun bisa memahami orang tersebut gitu. Biar program sekolah ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama gitu. Hingga kita kasih pengertian kepada orang tersebut. Saya yakin kalau kita bicara dengan baik dengan orang tersebut, saya yakin mereka pasti menerima. Karena mereka pun pasti punya anak, punya yang di sekolah gitu kan, seperti itu. Apakah langkah-langkah yang Bapak lakukan itu dianggap efektif dalam mengambil keputusan, Pak? Menurut apa yang tadi saya sampaikan, saya ini pasti insya Allah ini menurut saya mungkin ini efektif. Di samping itu juga kita akan melibatkan seperti pengawas atau orang-orang yang terkait ya. Misalkan RT atau RW, kalau memang itu diperlukan, kalau memang ini kami ajak diskusi biar semua lingkungan yang berada di sekolah kita itu semua bisa menerima keberadaan program-program kita di sekolah kita. Jadi intinya komunikasi. Membangun diskusi ya Pak ya. Betul. Nah, selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus tadi itu kan pada dilema etikanya seperti apa nih Pak? Tantangannya memang Ibu, terkadang kan kalau masyarakat itu nggak mau tahu ya, nggak mau ini apa program sekolah seperti apa, tujuannya seperti apa, dan mungkin bisa juga terpengaruh dengan omongan-omongan yang apa namanya yang kurang ini ya, sehingga mereka terprovokasi dengan jadi yang jelas kita bangun komunikasi yang baik kepada masyarakat. Nah, untuk menjalin komunikasi kepada masyarakat Pak pastinya kan ada waktu tertentu dan jadwalnya. Nah, itu kira-kira apakah memang Bapak setiap tahunnya itu melakukan sosialisasi seperti itu ke warga atau ketika ada kasus aja? Di sekolah kita Ibu, setiap kegiatan, kita dalam mensosialisasikan sekolah kita atau program-program kita tidak hanya ketika ada masalah saja. Kita bangun hubungan yang baik ke masyarakat. Misalkan kita ada kegiatan maulid atau kegiatan santunan atau kegiatan apa namanya di akhir tahun ya, akhir tahun kelulusan anak-anak, itu kita selalu undang mereka untuk datang ke sekolah. Kita libatkan gitu. Jadi misalkan kayak RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat setempat kita undang biar mereka itu merasa apa ya, merasa di ada perannya ya, ada diorangin ya, ada perannya. Jadi semua masyarakat itu merasa terlibat. Merasa memiliki sekolah di kampung kita ini ada sekolah yang benar-benar untuk apa, benar-benar memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi untuk jadwalnya itu fleksibel ya? Jadwal fleksibel, tetap jadwal kita ada, jadwal untuk apa, kayak semacam kita menyelesaikan permasalahan, jadwal tetap kita ada. Jadi nggak ketika ada permasalahan nggak langsung kita selesaikan, tapi kita lihat permasalahannya seperti apa, kita buat jadwal. Misalnya kita ketemuan dengan masyarakat kapan, dengan orang tua kapan, atau dengan guru kapan, itu kita lihat permasalahannya. Dan jelas jadwal untuk kita ada di sekolah kita. Nah, untuk agar sosialisasi itu berjalan dengan baik dan komunikasi terbangun dengan baik ya Pak ya. Kira-kira itu ada nggak yang dapat membantu Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut Pak? Pertama kita melihat kasusnya Ibu. Kalau memang ini kasusnya besar, kasusnya memang sulit diselesaikan, membutuhkan orang-orang yang memang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini, tentu ada. Saya memang ada yang saya jadikan buat referensi saya untuk ketika ada permasalahan. Saya ada teman yang dimana beliau sudah senior saya, sudah lebih dahulu dari kepala sekolah dari saya.
dan juga mereka lebih menurut saya itu lebih paham kebijakan dan lain sebagainya. Dan juga saya akan melibatkan biasanya pengawas lingkungan di kecamatan kita ini. Barangkali kalau ke pengawas kan mereka lebih paham tentang kebijakan dan sebagainya. Jadi tetap kita akan melibatkan orang-orang yang kita anggap kompeten dalam permasalahan tersebut, agar kita ketika memutuskan permasalahan kita tidak salah, tidak salah. Insya Allah banget ya Pak ya. Nah, kira-kira dari tadi Bapak ceritakan kasusnya dan penanganan yang tepat, menurut saya pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil keputusan etika menurut Bapak? Pengalaman buat saya pribadi ya, yang pertama kita ketika ada permasalahan jangan langsung kita bawa emosi, jangan terpancing dengan suasana yang ada. Kita bawa santai aja, kita bawa tentu dengan kebijakan yang ada ya. Jadi kita jangan terpengaruh, terbawa kepala dingin aja. Masya Allah banget ini Pak. Kau wawancara singkat tapi banyak sekali ilmu yang bisa saya serap ya Pak ya. Salah satunya yaitu ketika ada masalah kita hadapi dengan kepala dingin Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga nanti di lain waktu ada kesempatan saya untuk wawancara. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi calon guru penggerak angkatan 10 Bunda. Kebetulan pada modul 3.1 ini saya ada tugas terkait tentang wawancara kepala sekolah di lingkungan sekitar Bunda. Itu yang berkaitan dengan keputusan pengambilan keputusan yang diambil dari kebijakan kepala sekolah ataupun Bunda ketika sebelum menjadi kepala sekolah Bunda. Kalau bisa diceritakan secara singkat terlebih dahulu Bunda, kira-kira pengambilan keputusan apa yang pernah Bunda lakukan selama menjabat jadi kepala sekolah atau sebelum menjadi kepala sekolah Bunda? Ya. Kalau mengambil keputusan, kalau seorang guru untuk mengambil keputusan tidak bisa berpihak sendiri. Jadi harus intinya dulu apa yang kita putuskan. Misalnya kalau seorang guru keputusan cara pembelajaran, kalau dulu ya, cara pembelajaran. Ada anak satu yang susah untuk belajar, misalnya belajar matematika. Kenapa sih ini anak belum bisa untuk belajar matematika? Misalnya titik fokusnya ke perkalian kalian. Apa itu sebelum mengambil keputusan itu anak bisa tidaknya mengikuti pelajaran matematika? Jangan selalu menjudgment. Kita cari dulu anak itu belajarnya bagaimana, bisa mengikuti apa enggak di kelas. Habis itu kita selidiki dengan kondisi yang di rumah, di keluarga. Setelah itu sudah ketahuan, kita lihat, konsultasikan dengan rekan sejawat bagi ilmu. Rekan sejawat mau yang senior, mau yang sejawat. Setelah itu jika anak masih belum bisa, berarti titik keputusannya ada di kita setelah berkomunikasi dengan stakeholder yang ada. Anaknya dulu ditanya, kamu kenapa nak gak bisa belajar? Kamu kenapa nak gak bisa untuk cari ini? Kita cari solusi dulu, jangan menjudgment anak dengan cara apa dia bisa. Karena anak itu lain-lain. Ada yang dengan cara jumlah, ada yang dengan cara berbagai macam titik cara jalan untuk menentukan, menghasilkan bahwa anak itu sudah bisa atau belum. Jadi kita mencari-cari dulu caranya bagaimana. Kalau dengan kepala sekolah, kalau para kepala sekolah juga tidak menjudgment langsung otoriter, enggak boleh. Karena kalau kepala sekolah untuk mengambil keputusan, misalnya bahwa besok kita akan mengadakan kelulusan,
yang paling baru. Ini kelulusan kelas 6 ya. Keputusannya sebelum kita mengadakan keputusan, kita panggil dulu itu guru kelas 6-nya, guru kelas misalnya kelas 6-nya ada berapa rombel dipanggil. Kalau rombelnya hanya satu sama dikomunikasikan. Setelah dikomunikasikan dengan guru kelasnya belum tidak bisa mengambil keputusan. Dilihat dengan Korlasnya belum bisa mengambil keputusan. Rapat bareng tuh stakeholder yang ada di sekolah situ. Setelah rapat, setelah ada perwakilan dari Korlas, ada perwakilan guru kelas, ada perwakilan stakeholder yang ada di Jati Cempaka 4, anak Bu Eva di Jati Cempaka 4, baru dengan manajer kepala sekolah. Baru kepala sekolah setelah bertanya ke guru, ke Korlas, ada perwakilan. Karena semua titik keputusan harus diambil secara bersama. Setelah ada keputusan bersama, baru ditetapkan, oh ini menjalankan MPLS akan dilaksanakan di tanggal sekian, misalnya gitu. Jadi keputusannya tidak langsung sendiri, jadi harus berkolaborasi, menanyakan dulu apa yang ada di lingkungan Jati Cempaka 4 misalnya. Ya, jadi tadi terkait tentang misalnya contohnya cara pembelajaran siswa yang kesulitan ya Bunda ya. Terus sejauh ini Bunda, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk ke dalam dilema etika Bunda? Seperti tadi kan siswa tersebut kita cari dulu akar permasalahannya, bagaimana kondisi dia di rumah. Nah, memang kondisi di sekolah Bunda seperti apa nih Bunda? Kalau kondisi di Jati Waringin 1 nih kebenaran ibu kompleks. Kompleksnya apa? Karena tidak orang kaya semua, ada orang pasar, ada pemulung di sini, pemulung pengamen 30%. Ada anak dokter, ada di sini. Ada anak insinyur, ada anak pemborong, ada. Tadi berkolaborasi. Tapi alhamdulillah di sini walaupun berbagai macam, karena kita sering ada penyuluhan tentang bullying, itu yang pertama bullying, tentang bullying. Kalau ibu penerapan tentang bullying itu adanya di setiap upacara di hari Senin, itu bullying. Kalau untuk selain bullying itu juga untuk etika adanya pertemuan di setiap hari Jumat, karena hari Jumat di sini ada kultum dari jam 7:15 sampai jam 8. Terus di sini ada pembiasaan untuk menahan etika anak juga, ini termasuk. Di sini ada sholat duha di masing-masing kelas. Kalau di pembelajaran agama, saat menjelang pembelajaran agama, bukan di jam agama, jadi jam agamanya tidak dikurangin. Di jam istirahat, misalnya bu guru agamanya akan masuk, pak guru agamanya akan masuk setelah istirahat. Di jam istirahat itu kan lama, 15 menit. Daripada anak lari-lari, 7 menit dipakai sholat, 8 menit dipakai makan. Jadi pakai sholat duha sebelum masuk jamnya agama. Jadi jam agamanya juga tidak dikurangin. Kalau untuk keseluruhan di sholat duha, kalau di Jati Waringin 1 kita di minggu terakhir. Kalau minggu terakhirnya ada di tanggal 30. Tetapi hari Jumat, misalnya contohnya tanggal 30-nya hari Sabtu, jadi tanggal 29-nya. Itu etika yang pertama yang di titik tumpu di sekolah ibu itu tentang akhlak, karena semuanya dari anak, belajar santun, belajar ketokromo antara teman, terus belajar karena di sini banyak anak ABK. Kalau tanpa dibimbing dengan akhlak, tanpa diisi dengan pemberitahuan tentang bullying, coba loh. Makanya titik pertamanya akhlak. Kalau akhlaknya sudah anak kita upayakan akhlaknya bagus, ke depan biarpun punya anak temennya punya berkebutuhan nekat, ya anggap biasa aja. Kalau di sini mah tidak ada, Iya ya Bunda, tidak ada bullying-bullyingan ya di sini. Jadi akhlak etikanya di sini. Jadi tadi Bunda juga sudah menjelaskan apa mengidentifikasi, kemudian Bunda juga menjelaskan langkah-langkah prosedurnya ya, apa yang biasa selama ini dilakukan, seperti tadi ada sholat duha ya Bunda, dan ketika upacara itu ada tentang penjelasan etika bullying seperti itu Bunda ya. Nah
hal-hal apa saja nih Bunda selama ini yang Bunda anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu Bunda? Kan memang tadi Bunda menjelaskan bahwa sekolah Bunda ini dari campuran ya Bunda, bahkan tadi ada yang pemulung, ada yang anak-anak yang orang tuanya berjualan di pasar seperti itu ya Bunda. Pasti kan banyak banget dilema etika dari segi akhlaknya ya Bunda ya. Nah kalau menurut Bunda nih, hal apa saja yang Bunda anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut Bunda? Kalau ibu biasanya kalau mengambil keputusan ya itu kembali memang orang tuanya saat berkomunikasi. Makanya ibu kalau terlalu banyak yang harus ini kan ibu perombe. Jadi misalnya di hari Sabtu, jadi ibu bagi kelas bawah misalnya kelas 1 sampai kelas 3 ya, kalau kelas bawah itu di hari Jumat misalnya dari jam 8 sampai jam 9 itu kelas 3, karena kelas 3 masuk siang jadi dimasukkan pagi. Dan pertemuan ibu jarang ada di ruang guru, di ruang kelas, adanya di ruang guru, jadi kelas tidak diganggu. Kalau cuma 2 kelas paling ibu di ruang kepala sekolah, di sini di ruang ibu. Nanti kelas atasnya 4, 5, 6 baru besoknya tetap harus bertemu untuk orang tua. Kadang-kadang kan kalau nggak bertemu nggak nyata, nggak bisa tuntas. Jadi kalau untuk hari Sabtu ibu ambilnya selesai ekskul habis senam, habis ekskul jam 10, ibu mulai jam 11 sampai jam 12. Itu kalau ibu pasti harus mengadakan rapat ya Bunda ya, dengan mereka. pertemuan. Tantangannya dalam mengambil keputusan itu pasti ada ya Bunda ya. Ada, iya. Bagaimana cara Bunda menyikapi tantangan tersebut Bunda? Kalau ibu tantangannya paling ibu dikomunikasikan dengan baik, dipanggil kalau dia tidak mengerti di ruangan. Tapi selama ibu di sini udah hampir 1 periode 5 tahun sempurna, tidak ada sih. Jadi ibu udah tahu duluan dari orang tua murid sebelum rapat pertemuan, misalnya dibagi rombel, ibu udah panggil duluan itu suson. Kalau ibu udah suka suson, dipanggil di ruang ibu tanpa sepengetahuan rekan-rekannya yang lain. Nah nanti saat diumum mereka juga datang, tapi ibu tidak menyetil ke satu orang secara keseluruhan, bahwa ini sifat ini tuh tidak baik, sifat ini tuh tidak baik. Nanti ibu kolaborasikan, ibu kasih pengertian. Akhirnya yang tadinya agak miscommunication dengan temannya, otomatis itu langsung, Bu saya sudah minta maaf, Bu saya sudah ini gitu. Jadi secara insya Allah mudah-mudahan semuanya itu titiknya itu dari komunikasi. Kalau ya benar-benar dari komunikasi semuanya Bunda ya. Komunikasi yang baik. Terus di kelas waktu kita ada yang terbuang, namanya kita kan harusnya melayani ya Bunda. Namanya sekolah itu bukan otodidak, bukan otoriter, tetapi pelayanan untuk masyarakat. Jadi semua stakeholder, semua otak yang ada di mereka itu gimana sih kita supaya bisa laku kayak jualan. Kita ini kan sekolah pelayan masyarakat, gimana bisa laku. Jangan punya tipe otoriter, jangan punya tipe otodidak. Jadi yaitu kembalinya kalau ke ibu mah, ibu namanya juga udah tua ya, itu udah nggak ini dah. Ibu paling kembalikan ibu ke ikhlas, yang keduanya komunikasi. Tetapi dengan adanya komunikasi itu sering misalnya ngajak orang tua murid menyisihkan hartanya untuk teman-temannya. Jadi yang menyisihkan tidak tersinggung, yang menerima tidak tersinggung. Itu dari komunikasi etikanya. Jadi tadi terkait tentang tantangan dan bagaimana cara menanggapi hal itu tadi dijadwalkan dari Sabtu ya Bunda. Jumat Sabtu memang sudah ada tempat khususnya ya Bunda tanpa mengganggu KBM. Nah, apakah permasalahan itu langsung selesai di tempat ataukah bisa berangsur-angsur gitu Bunda? Kalau untuk tergantung masalahnya, tapi selama ini
Masalahnya juga tidak ada yang terlalu berat sih. Memang ibu kalau belum ini ya belum tuntas. Makanya ibu bilang sebelum digabung ke keseluruhan, misalnya nih ada yang salah tentang komunikasi antara si A dari kelas mana, si B dari kelas mana. Sebelum diselesaikan secara umum biar yang lain jangan mengikuti, kita panggil dulu stakeholder yang pertamanya hari ini, besoknya menjelang meluangkan waktu barang 10-15 menit, besok yang ketiganya digabung, besok yang keempatnya tanpa sepengetahuan yang lain baru ibu mengumumkan di grup pengen ketemu dengan wali murid kelas ini komite Ya, Insya Allah luar biasa banget ya. Begitu cekatannya Bunda jadi pemimpin. Faktor-faktor apa aja Bunda yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan seperti itu Bunda? Apakah ada yang membantu Bunda atau memang itu sudah inisiatif dari Bunda sendiri sebagai pimpinan? Kalau ibu kolaborasinya otomatis dengan anak buah, kolaborasinya dengan guru ya. Yang pertama ada guru agama, ada guru agama di sini ada dua, ada cewek ada cowok, tapi di rumahnya juga banyak juga di sini guru agama. Ada guru agama di sekolahnya sebagai guru umum, di rumahnya sebagai guru agama. Iya Bu. Ada bapak-bapak 3 dengan guru agama berarti jadi 4. Iya. Ibu-ibu di rumahnya ada 2, di sekolah 1, berarti kan 3. Berarti guru agama ibu tuh ada 7. Makanya kalau ibu masalah adanya, ibu nanya dulu nih sendiri tanpa ada yang ngajak ke guru. Kamu di rumah guru ngaji gitu. Ada orang tua murid kan lagi berantem. Nanti siang ada jam enggak ada Bu. Jam ngaji di ibu suka ini secara pribadi. Di rumah ada jam ngaji enggak hari ini? Enggak ada Bu. Bisa pergi, bisa Bu, berapa mau pergi sama saya? Iya, bisa pergi, bisa. Kamu bisa pergi sama ibu, kamu pergi ke rumah ini. Hah, emang ada apa Bu? Udah pergi sini nanti juga nanya. Masa ibu ngajarin Bu Ustadz bilangin udah silaturahmi di sini ya. Ke rumah sini. Ini rumahnya di mana nih? Gamprit Bu. Ya udah pulang ke rumah. Di mana? Tapi besok ibu nunggu laporannya. Oh, ibu tahu ya. Dia lagi berantem Bu. Di sini. Gitu. Luar biasa Kalau ya ibu Bunda. gitu, ibu langsung to the point ke gurunya dulu. Nanti yang satunya, dia berantem dengan orang tua murid yang kelas ini. Ibu udah panggil. Iya. Kan, ibu, siapa yang guru kelas? Iya kalau di sekolah. Kalau di rumah kan, bukannya ngajar ngaji. Iya, kamuin ya, namanya segini. Tapi saat ada papanya di rumah, berarti berangkat ke rumahnya habis sholat maghrib. Habis dari musola, Ustadz ke rumahnya. Bapaknya udah ada di rumah, istrinya memang ada di rumah. Tanya ini. Hah, ibu tahu ya? Udah diam. Udah dekat. Itu ibu. Kalau ibu sih emang gitu ibu. Luar biasa, berarti melalui pendekatan ya Bunda ya. Ya, komunikasi, jadi semuanya berjalan dengan baik silaturahminya ya Bunda ya. Insya Allah. Berarti pembelajaran yang bisa dipetik kita pada kali ini tentang Komunikasi. keputusan dilim etika itu komunikasi sangat penting ya Bunda ya, karena bisa menjadi permasalahan besar jika komunikasinya tidak berjalan dengan baik ya Bunda ya. Coba aja kalau nih misalnya ibu kesel nih katanya sama Eva, tapi ibu nggak negor. Iya. Ada kamu nih kesini datang, ibu pergi, enak nggak? Nggak enak banget Bunda. Nanti tambah diomongin nanti Eva ketemu sama Bu Tati. Bu Tati. Itu ibu kenapa ya? Ibu judes banget ya? Gitu. Jadi salah paham ya Nah Bunda. iya, itu komunikasi. Nanti jadi itu, wah kepala sekolah ini begini ya, tanpa nggak ada komunikasi. Iya. Tapi kalau udah dikomunikasikan, apapun yang bisa dikomunikasikan, serumit apapun yang bisa dikomunikasikan pasti. Jadi wali satu itu kalau ada tur itu nggak bayar semua, ada aja 4 sampai 10. Jadi ibu tinggal manggil, halo dokter ganteng banget ini nih katanya ini muridnya ada tuh ya. Chan sehari nggak langsung minta ibu. Chan, ya Bun, saya dokter Bun bukan Chan, dia kan cantik, nggak mau dipanggil Chan, maunya Gan gitu, maunya ganteng. Nggak Bu, ya boleh Bu. Oh Chan tuh cantik ya.
sehari yang ke rumah sakit ada berapa gitu kalau ibu? Iya. Ya lumayan sih Bu. Aduh, ya bantu tuh 2,5%-nya udah sekian gitu. Udah tahu dia udah ngerti kalau itu. Ibu sebenarnya ada apa sih? Di kelasnya ada yang belum bayar buat perpisahan nih. Mana 3 orang, makanya ibu ngambil dulu. Sedikit ada saya 1. Iya. Besoknya ini kira-kira siapa lagi? Saya juga nggak tahu. Nggak nanya ke guru, kalau guru kan nanti ibu jangan Bu kalau ke guru mah. Iya. Ibu nanya dulu ke pentolan di kelas itu siapa yang paling kaya. Ibu kan lihat ya saya. Oh ini ada dokter, ada insinyur. Gila kagak punya duit. Iya. Misalnya mau jalan-jalan 300.000. Mau berkah nggak nih? Iya pulang mau. Kadang-kadang dia nggak usah Bu, nggak usah 1 saya 3-3-nya. Iya. Alhamdulillah barokah ini ya. Itu salah. Terus ada bapaknya datang. Ada Bu kepala sekolah. Iya. Pak, saya lagi ini nih Pak, lagi jadi musafir. Ah ibu masuk lagi jadi ini gitu. Iya Pak, betul saya lagi Iya. musafir sama si Ibu Chan. Iya. Kenapa Ma? Ini Pak di temennya Kakak Rehan ada yang nggak bisa bayar Iya. gitu. Mama nggak mau katanya gitu. Udah Pak cuma 3, nggak ada lagi malah nanya lagi nggak ada lagi. Ya luar biasa banget ya Bun. Iya. Ada Pak 1 lagi buat Ibu. Tenang Bu, Ibu mah nanti gitu. Makanya guru-guru bingung. Ibu makanya ya, pertama ibu kesini, ibu kan bukan guru kelas, tapi kau yang ngasih ke kepala sekolah. Di Romi tuh, Bu, ibu yang ngasih banyak juga ya kayak saya. Tadinya saya mau ngasih ibu, apa maksudnya? Yang Romi dapat apa? Saya dapat kue banyak kata Romi gitu. Ya udah bawa pulang. Saya nggak jadi ngasih ibu juga udah banyak. Itu mah niatnya jelek banget. Bercanda ya. Jangan nih kasihin ke itu tuh nih, ke yang Iya. tukang ini. Ya Bu, udah mama, udah gitu. Iya. Saya kesini tuh mau ngeliat punya ibu kan sengaja jadi takut dikasih guru. Iya. Jangan dikasih ibu tuh, lihat ibu udah banyak banget ya ibu ya. Dan gitu nanti guru ketawa. Gak ngerti. Kapan kali ibu orang tua murid masuk, ibu nggak pernah ke kelas. Iya. Padahal ibu dengan trik-trik kayak gitu komunikasi. Kadang ibu candaan. Kan ada tukang obat di sini tuh, tukang obat, tukang sayur, makanya ibu nggak pernah diri di itu di pasar, nanti di kaki banyak banget. Iya. Ada ayam, ada. Gak enak ya Bun ya. Ya, nggak enak ibu. Jarang ibu ke pasar. Makanya kalau buru-buru mau ke pasar, kata Romi, ibu ke pasar deh, nanti yang belanja kita. Kasih gitu kata Romi. Romi kan suka ngeledek. Enggak boleh kayak gitu. Ibu cuma mau beli cabai nitip aja sama kamu. Ya bisa kalau ke kita nggak pernah ada yang ngasih. Juang katanya kalau diri gitu Romi bilang. Kalau ibu cuma diri, Luar biasa nanti pada banget. medit-medit neng. Iya. Gitu. Aduh pas banget kali Iya. ya. Koyo gitu. Ibu nggak belanja. Ibu tuh lagi nyuruh guru-guru tuh beli ke Iya. Gratani misalnya ya. Enggak Bu, kepala sekolah nggak apa-apa, di sekolah mah buat siapa? Tuh kan. Akhirnya saya sekali doang diajak ke Romi, Siti. Awas nih ya. Bu, ibu tiap hari aja nanti kita kan yang nenteng yang belanja. Tapi kalau kita ke pasar katanya nggak ada yang ngasih. Iya. Sini gitu. Makanya kalau mau maulid Nabi, ya jajalin aja ntar ibu kayak gitu. Nanti tanya, ibu ada yang masak nasi uduk gak ada? Ibu soalnya nggak bisa, ibu tinggal beli doang. Ya Bu, saya Bu. Nanti Bu saya telurnya Bu. Ibu nggak mentahnya, udah mateng neng, nggak bilang gitu. Iya Bu, udah matang, nanti tanggal berapa Bu gitu. Tanggal 16 kata ibu bilang gitu ya. Ibu udah banyak yang nanya tuh. Aku kan pada ngomong gitu udah green aja. Banyak yang nanya pasti ibu nanti banyak makanan tanggal 16 gitu. Iya. Masya Allah banget Bunda, itu benar-benar Ya itu komunikasi. komunikasi ya Bunda, dan berkah banget ya Bunda ya. Ya insya Allah makanya kata Romi, oh Allah ibu pensiun. Udah batasnya, nggak boleh tambah-tambah. Udah diem, ibu udah waktunya pensiun. Masa nggak boleh pensiun ibu bilang. Kalau ibu udah 40 tahun. Sebuah keberkahan banget Bunda dapat pemimpin yang seperti ini Bunda. Semoga nanti di masa Tapi ibu pensiunnya cewek. Bunda, nggak apa-apa Bunda, malah kita senang seperti itu. Semoga nanti di masa pensiunnya Bunda sehat terus. Amin. Terus masih tetap bisa jalan komunikasi kita ya Bunda ya. Panjang umur Bunda. Amin. Satu
menikmati masa pensiun nanti. Iya, 6 Karena bulan lagi nih. ya ini obrolan yang singkat, hanya sekitar 30 menitan, tapi banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bunda, dimulai dari yang tadi cara menyelesaikan permasalahan ketika siswa mengalami kesulitan, kemudian cara menangani jika ada konflik di sekolah ya Bunda ya, dan bagaimana cara membangun komunikasi dengan baik seperti itu Bunda. Dan ibu pesan kalau komunikasi jangan menjudgment. Artinya menjudgment itu apa? Soalnya kalau di judgment kamu salah, ini salah, yang ada bukannya nurut, yang ada malah tambah ngelawan. Ibu juga gitu. Kalau ibu langsung ngejudge misalnya, enggak, ibu mah kayak itu aja, kayak melempar bola. Nanti guru-guru tuh bingung. Sebenarnya apa ya tadi? Tapi belum pada paham juga. Ibu ngumpulin lagi, belum paham juga, udah selesai. Ya Allah, ibu tuh kemarin mau ini gitu. Jadi ibu yang melempar, nggak menjudgment, walaupun 2 kali, 3 kali, tapi mereka bisa menyelesaikan gitu. Jadi ibu yang memberikan, ibu tuh kalau itu kayak burung merpati. Kalau ibu tarik ulur, nanti ibu ulur lagi, nanti ibu tarik gitu. Ya mudah-mudahan berguna. Bunda. Memang ibu mah seperti ini. Kalau ibu ke kepala sekolah juga gini ya. Tapi kalau kepala sekolah yang muda-muda, bilangnya emang ibu kalau ke kepala sekolah, kalau yang nggak paham ibu langsung jas kalau kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah nggak langsung dijas, kok nggak mudeng-mudeng. Nggak paham-paham ya Bunda. Ya, kok nggak mudeng-mudeng ibu langsung jas. Jadi diskusi mah galak banget, ibu suka dengar aja. Tapi nanti saat rapat apa itu ibu singgung. Gak apa-apa saya katakan galak, memang saya galak. Kalian kalau ibu kadang-kadang kalau ke yang muda-muda kalian juga. Ya. Kalian kalau di depan mamanya, kalau itu pasti yang namanya mama itu bibirnya ada 4 gitu. Ya. Pasti galak. Karena anaknya kagak ngerti-ngerti. Udah diam tuh pagi bapak ngutur macam-macam. Udah mas kita ya gitu katanya. Iya. Iya emang kagak ngerti-ngerti kalau gituin, kalau nggak di jas sekaligus bilang gitu. Iya ya, pantesan ya, ngaji tuti K3S. Iya, dari 12 kecamatan itu emang cuma ibu doang. Dari 12 kecamatan. 2 K3S yang perempuan insya Allah cuma ibu. Yang lainnya ibu kalau kumpulan juga dengan bapak-bapak. Kalau rapat K3S provinsi itu kan ada 26 kabupaten, ada 26 kota, 520, hanya 11 K3S yang perempuan dari kota Madia dan kabupaten. Karena di kota aja dari satu kota 12. Jadi kalau 26 berapa ratus itu ya? Ada 520. Oh kabupaten itu kan ada 26 kabupaten. Satu kabupaten itu lebih banyak K3S-nya. Itunya kecamatannya ada yang 20, ada yang 26, apalagi Sukabumi. Kabupaten itu kecamatannya bisa 26. Makanya satu provinsi itu 520. Dan saat raker kalau lihat dari 520 K3S itu perempuannya cuma 11. Yang 509 semuanya laki-laki. Iya. Berarti saya tidak salah ini Bun mewawancarai Bunda. Masya Allah. Harusnya mah ke kepala sekolahnya dulu ya. Sudah Bunda. Baik, terima kasih ya Bunda atas wawancara kita pagi hari ini. Sampai ketemu nanti. Semoga saya ada kesempatan lain untuk mewawancarai Bunda dalam berita-berita dan informasi-informasi yang lainnya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Termasuk Ustaz Joko ya yang P3K lagi itu ya. Lalu Ustaz Joko udah ngomel mulu Bu Haji Tuti siap hari apa? Aduh, ada apa nih Pak Ustaz? Ustaz Joko kan P3K itu. Iya. Ustaz Joko, Pak Somad Ya. apa lagi tuh? Pelita Alam itu siapa ya? Pelita Alam Ida, kepala sekolahnya. Itu kan baru P3K juga. Pun bisa ke sekolah kapan aja, tapi kalau ke sekolah ibu nggak ada berarti ibu bukan kabur. Kalau nggak ada kegiatan saya ada di sekolah. Kalau ada kegiatan nggak ada di sekolah.
Oh gitu ya Bun. Iya. Ya. Ya, terima kasih ya Bunda ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.